Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Pasar Minggu Cah Cisus Pasti Seru. Hari ini kita akan ngobrol dengan anak IKJ juga, pemain band, dosen animasi, orang Madura, bandnya Madura. Tapi kita akan ngobrol-ngobrol tentang latar belakang dia dulu nih. Loh, bagaimana nih orang? Halo. Kayaknya jarang nih Don nih, orang Madura di IKJ. Banyak nggak? Jarang ya. Ada tapi jarang. Jarang. Itu makanya gue mau nanya nih, kenapa tertarik di IKJ awalnya itu emang karena Pengen jadi seniman, emang jadi seniman, apapun yang penting seniman. apapun. Ya kalau basicnya kan pengen seniman lukis gitu-gitu Lukis, dulu lah. Kan awalnya, standar anak iya. kecil kan kalau seniman melukis gitu. Tapi udah sadar bahwa lu jago melukis gitu, Eh, atau memang punya bakat dan lumayan lama tuh mulai dari sebelum SD sampai ya sebelum SMA. Sepanjang itu gambar mulu. Makanya gambar pernah mulu. nggak masuk. Pernah nggak naik kelas gara-gara gambar. oh gitu. Karena memang maaf ya, kalau di Madura itu sekolah kan memang basicnya sekolah agama lah ya, pesantren dan itu. Emang ya pasti sekolah pesantren kan. Eh, Kalau pesantren tuh umumnya biasanya setelah SD. Itu SD. Biasa SMP, sanawiyah gitu, Iya. sanawiyah, aliyah gitu, itu baru pesantren. Kalau sebelum biasanya SD. Gini, sebetulnya yang gue tanya, rasa berkesenian lu ketika sekolah agama gitu, pesantren itu emang ada sekolah yang membuat lu yakin bahwa harus mau berkesenian gitu, Maksudnya beririsan gitu. beririsan gitu. Tapi kan maksudnya kalau saya kayaknya ya mama ngomong agak-agak mungkin kalau Iya, kita ngomong basic pesantren itu kan kayaknya berkesenian itu agak menjadi utama ataupun Iya. agak susah lah masuk ini ya kan. Secondary yang dilupakan. Iya kan? iya gitu. Sebenarnya sih mah dari ini, Bang, dari awal tuh kalau berkesenian kan sebelum sekolah ya. Iya. Itu udah mulai sadar bahwa oh ternyata gue punya bakat menggambar kan gitu. Makanya di kelas 1 SD tuh sempat gak naik. Karena sepanjang catur bulan dulu. Ya. Itu nggak ngapa-ngapain, cuma gambar doang. Sampai teman-teman ya nyuruh gue buat gambar gitu-gitu. Teman-teman malah juru gambarin. Dan terus nggak naik, akhirnya lanjut lagi kelas 1, naik terus sampai kelas 6. Itu kerjaannya ya teman-teman request gitu, tolong gambarin dong, apalagi pas mata pelajaran apa? Menggambar. Kesenian. Apa sih dulu namanya tuh? Kalau gue kesenian. Iya, Kesenian gitu ya? kesenian. Ya. Ya kan digabung sama penjaskes biasanya ada tuh juga. Iya. Ya udah gambar terus gitu. Alhamdulillah ya ikut lomba kadang gitu. Terus Lomba menang, ikut lomba. lomba tuh menang di kelas 5 pernah. Yang pas kelas 1 nggak naik itu pernah ikut satu kecamatan menang. Yang sekecamatan. Itu lu gambar itu ngelukis natural atau jadi kartun atau jadi Apapun apa pokoknya ya? yang ada di Jalan. yang imajinasi gue gambarin aja. Salah satunya waktu yang kelas 1 itu yang masih inget tuh ya, gambar bangau gitu, repetisi gitu. Ternyata setelah dipikir-pikir, oh ini ternyata motifnya renda. Ada kan renda dulu kan, apa namanya sih? Renda jendela gitu kan, ada yang gambar bangau. Bangau ya kan rata-rata korden dulu kan begitu tuh. Korden gitu kan itu. Iya. Iya. Itu sampai SMP, SMA masih terus. Sebenarnya sampai sekarang masih, karena kan akhirnya kan terpakai di animasi kan, harus menggambar. Akhirnya ketika tamat SMA ke IKJ malah nggak kepikiran ke seni rupa atau itu panjang. Artian beberapa kali rekomendasi lah. Awal-awal kan aku pengen kuliah kesenian tuh SMP sebenarnya. Sanawiyah. Iya. Pengen SMA kejuruan seni gitu ya? Enggak. Jadi kan sanawiyah di pesantren tuh sanawiyah dan madrasah aliyah. SMP dan SMA kan gitu. Versi Islamnya. Jadi terus pas di sanawiyah kelas 2 itu karena sering gambar tapi udah mulai tuh masuk bermusik. Kalau suka musiknya udah dari kecil udah. Tapi bermusiknya di SMP kelas 2 tuh. Nah, dia sadar tuh kayak masuk di musik enak nih kayaknya. Di kesenian. Gitu. Cuman nggak tahu sekolah kesenian tuh ada nggak ya? Kayak gitu. Nah, dari situ akhirnya di pas aliyah di SMA baru mulai tuh nyari tahu apa sih sekolah yang ada keseniannya. Ada kenal ada salah satu saudara dan beliau adalah pengasuh pesantren juga gitu. Si beliau ini gitu. Dikenalin, oh ada kampus seni ada banyak nih pilihannya ya termasuk IKJ, ISI. Dikenalin semua gitu.
Cuman waktu itu memang belum ada arahan Jurusannya apa lah, Bu? detailnya apa belum detail. tahu. Oh ya udah Oke. ada gitu. Nah, baru pas lulus aliyah, baru tuh ya kan ditanyain sama orang tua gitu kan. Kalau dulu kan taunya orang tua paling nih kuliah di apa kayak gitu kan, agama, tarbiyah gitu kan, filsafat Islam gitu. Enggak, aku mau kesenian gitu. Udah langsung bingung, buyar tuh sama orang tua. Terus Kesenian kayak gimana gitu kan? Ya kan nggak ada contohnya. iya, IKJ bang selalu permasalahan di situ loh. Nggak ada contohnya. Apalagi kan aku kan hidup di apa ya? Hidup di desa gitu. Ya di Madura terus di desa yang bisa dibilang jarang sekali lulusan IKJ gitu. Iya. Bahkan bisa dibilang kalaupun ada satu ngumpet pasti. Iya. Nah, akhirnya ada contohnya nih gitu. Lulusan IKJ dia ngajar siapa? Si Kiai ini loh. Emang IKJ? Iya. Masih ngajar di teater waktu itu. Akhirnya yakin lah orang tua. Udah deh, gitu boleh. Gitu. Tapi pengen tahu dulu apa aja. Nah, pas waktu pengen tahu, datanglah yang saudaraku ini ke rumah gitu kan, ada orang tua. Ngajak temannya satu juga anak teater, anak angkatan 92. Seingatku si Fajar namanya. Datang tuh berdua ngasih rekomendasi lah, nih IKJ begini, isi begini. Ya intinya sih masih digiring ke yang lain dulu biar nggak ke IKJ. Nggak mau IKJ aja. Oke, akhirnya IKJ. Iya, IKJ aja deh gitu kan. Ya udah, IKJ ada apa aja jurusannya? Seni rupa, pertunjukan, film, teater, musik. Kayaknya kalau sekarang sih aku lebih suka ke musik gitu. Waktu itu memang gandrung banget bermusik kan. Oh, nggak dipikir lagi ya yang lain gitu. Seni rupa. Boleh juga sih, bisa juga bermusik gitu. Ceritain lah banyak-banyak gitu. Terus dipikir-pikir, akhirnya nemu jawaban. Anda nemu pertanyaan, bilang ke si saudaraku, bisa nggak sih 3 disiplin ilmu ini disatuin gitu? Bisa nggak gitu? Jadi film aja deh kalau gitu, editor. Dulu editor. Pengen editor. Nyaranin ya. Oh ya udah, editor berarti ngedit video gitu. Iya, gue seneng banget kan. Mana baru lagi dapat laptop terus suka ngedit kan. Udah tuh, pas masuk IKJ langsung berubah gitu, mikir anjir. Ini enakan editor apa ya? Itu udah mulai kuliah tuh, mulai bimbang. Baru masuk bimbang. Banyak gitu. Akhirnya ya udah sambil nunggu nemu jawaban akhirnya jadi soundman. Sempet lenceng juga. Iya, soundman di lapangan gitu, record apa. Kadang bikin scoring musik. Ya. Akhirnya scoring musik karena punya hobi musik. Iya itu, makanya pertimbangannya banyak gitu. Di gambar juga ada, di musik ada, gitu kan. Di film suka juga ngerekam segala macam. Akhirnya yaudah animasi deh, gitu. Oke. Akhirnya animasi. Akhirnya sekarang jadi dosen juga. Ya, alhamdulillah. Ada itu teman senior lo. Kayak ragu nih ngomong dosen. Ada yang dosen. Ya intinya sih sebenarnya waktu itu ditawarin. Waktu itu kan kebetulan memang istilahnya di guru mayor saya kan, guru utamanya kan almarhum Pak Gotot itu, Pak saya. Nawarin gitu. Udah mau bantu ngajar nggak gitu. Tapi waktu itu syaratnya S2 dulu ya gitu. Oh iya. Nah, cuma waktu itu emang belum bisa. Akhirnya gimana Mas, jalanin aja dulu ya. Habis itu baru S2 gitu. Ya. Karena di angkatan gua itu IKJ zaman kita dulu ya D3 aja Don ya. Belum populer S1 gitu loh. Makanya gue nggak sampai S1, D3 aja, karena menurut gue D3 udah cukup pinter. Karena sekarang banyak teman-teman gue udah banyak S3, SC banyak. Jadi, nah ini yang menarik juga, lu bermusik nggak hilang ternyata ya, masih bermusik, bahkan membuat band yang menggunakan bahasa Madura. Iya, karena musik jadi konsumsi utama kan buat saya. Maksudnya untuk menghibur ya gitu, selain nonton film gitu-gitu. Tapi yang gue agak heran itu sebetulnya, dan bangga juga sih sebetulnya, tapi kenapa berbahasa Madura? Kok yakin gitu pakai bahasa Madura? Ya yakin karena emang orang Madura. Pertama itu kan. Iya masih itu. Gitu. Kedua memang ini eksperimenku dari jauh-jauh hari. Jadi sebelum apa ya? Jadi pas awal semester 1 deh. Maksudnya pas masuk kuliah itu kan berarti kan dimulainya eksperimen, dalam artian gue bisa ngapa-ngapain nih gitu.
Nah dari situ gue eksperimen tuh bikin lagu. Cuma kan yang namanya sisi kedaerahan gue selalu gue bawa gitu, biar nggak hilang gitu. Ya. Akhirnya gue eksperimen terus tuh bikin lagu kayak bahasa Madura, bikin lagu ada apa tradisionalnya gitu. Itu selalu begitu gitu. Mulai bermacam warna ya musiknya gitu. Termasuk kadang bikin scoring musik atau musik iseng-iseng, selalu nyampurin itu eksperimen. Akhirnya nemu, ya itu di Lorcu tuh nemu formula terakhirnya itu. Misalnya formula yang memang gue cari, ya ketemu di Lorcu itu. Lorcu itu bahasa Madura bukan? Atau? Iya, Madura. Artinya apa? Kerang bambu. Apa? Kerang bambu. Kerang bambu. Kerang bambu. Nah, maksud gue gini. Lu yakin menggunakan bahasa Madura? Kau yakin kan? Kalau bahasa Jawa ya maaf, semua orang Jawa ada di seluruh Indonesia ada ya bahasa Jawa. Sunda juga begitu. Bahasa Padang juga begitu, Padang itu bahasa yang hampir orang umum, itu umum. Ada di mana-mana gitu loh. Kalau Madura kan segmented lah, nggak terlalu besar, tapi juga nggak terlalu banyak ada di mana-mana. Jarang kita nemukan ini orang Madura, itu jarang, kecuali ya yang sempat ada konflik lah di mana itu. Lu bisa yakin lah Madura, dan teman band lu kan bukan orang Madura. Yang bisa yakinin teman lu bahwa, woi kita ngeband Madura pasti bagus gitu misalnya, atau pasti ngetop atau apa? Oh, sebenarnya kan jadi perjalanan bikin band itu nggak yang langsung jadi band sih Bang. Iya. 2019 itu sebenarnya awal mula dari gue bikin project Lorcu ini gitu. Awalnya sebagai solo project, jadi bukan band. Makanya gue apa namanya yakin banget gue bikin ini bisa gitu. Di 2019 sendiri semuanya. Makanya sampai album pertama itu gue sendiri. Itu sendiri. Itu masih solo project. Album kedua, gue berani untuk bikin band. Akhirnya gue formasiin jadi band deh. Ya karena ya menurutku nama Lorcu alhamdulillah jadi banyak dikenal orang, terus karyanya banyak didengar. Harusnya kalau udah berubah jadi band bisa makin eskalasi lebih bagus gitu. Kayak gitu. Nah, lu meyakinkan teman-teman lu kan anak IKJ juga, yang lainnya. Bukan orang Madura. Yang lu meyakinkan apa ke mereka bahwa yuk kita ngeband lagu Madura itu menurut gua sesuatu juga deh. Cara meyakinkannya sih sebenarnya bukan dari bahasa. Pendekatannya bisa pendekatan yang lain sih. Pendekatannya bisa misalkan kalau lo nggak contoh nih, misalkan kayak ke pemain bass tuh, pemain bassku tuh si Insan. Kalau lo nggak ngerti bahasa Maduranya, nggak ngerti arti bahasa Madura atau nggak bisa bahasa Madura, lo ngertiin musiknya aja. Iya. Berarti apa ya? Lu ngapalin part-partnya di sini berapa kali. Ntar juga ternyata alhamdulillah malah bisa ngucapin, bisa. Akhirnya kadang bisa bikin vokal, dia bikin vokal, jadi backing vokal gitu. Ya kan berarti karena biasanya itu. Biasa. Jadi pendekatan hal-hal semacam itu gitu. Terus kedua juga kadang aku juga melihat hal-hal yang mungkin menurut orang males gitu. Mungkin ada ngelihat individu gitu. Kalau aku enggak gitu. Kalau mungkin menurut orang malas, menurutku bisa jadi enggak gitu. Ya kayak Insan misalnya kan, aku bilang gini, San, waktu itu masih di kelasku, kan mahasiswaku tuh, ya kan, San, kayaknya suatu hari gue bikin band deh, ntar gue ngajak lu ya. Nah, akhirnya gue jadiin ketika ada Lorcu, ya gue ngajak dia gitu, udah lo ikut gue deh gitu. Termasuk mantan drummerku juga tuh si Iden, karena aku tahu musikalisasi si Iden bagus gitu, dan pengetahuan musiknya bagus, dan drummer juga ya ikut ajak. Itu kan yang lu bilang tadi, mereka nggak ngerti bahasa Madura, akhirnya dia menghafal nadanya itu, nada lagu itu kan gitu. Akhirnya mereka mau tidak mau harus mempelajarin bahasa Madura juga dong. Akhirnya kan, karena kan dia concern mendengarkan partnya seperti apa ya, misalnya kayak bassnya kayak gini terus nih, di part ini berubah gini. Akhirnya kan nyari titik, gue harus ngafalin di part ini apa ya tandanya ya. Pas vokal lagu liriknya ini. susah juga. Ya gue nggak tahu deh caranya mereka. Cara mereka. Tapi yang jelas itu ngulik lah gitu, pasti ngulik. Dan kita juga workshop juga tetap gitu. Ditambah lagi kan album kedua itu kan album sudah menjadi band, bukan solo project. Ya alhasil karya selain saya yang buat, tapi juga dibuat bareng-bareng kan, di workshop kan gitu. Ya akhirnya udah aman, lancar aja. Nah, sekarang udah album keberapa? 2. Udah 2. Masih akan garap lagi ke depannya?
Materi udah ada, cuman tinggal eksekusi. Masih berbentuk band atau ini? Masih band. Nah, apa namanya? Setelah lu masalah internal lu aja dalam bermusik, maksud gue ada kendala lah. Pasti mau ada kendala lah. Mau nggak mau pasti ada kendala. Tapi ketika lu yakin mengeluarkan, gue tetap menggunakan bahasa Madura aja. Itu apa yang membuat lu yakin? Selain eksperimen tadi kan gini, lu membuat sesuatu kan, kita juga bekerja di sebuah industri kesenian atau apapun, pengen apa namanya orang bisa menikmati, pengen penonton, nggak mau gue bikin sesuatu bodo amat nggak ada yang nonton, nggak mustahil lah, pasti lu pengen. Apa yang membuat lu yakin bahwa ini bakal diterima kok, bukan cuma untuk segmented Madura gitu loh, kan akhirnya kan terbukti kan bahwa bukan cuma orang Madura aja yang dengerin kan, semua orang dengerin, semua orang yang tahu ya, yang tahu dengerin ya. Tapi karena musik itu kan universal, bahasa universal. Gue suka India, gue nggak tahu bahasa India, cuma gue seneng aja dengerin lagu India gitu. Mungkin apa yang lu dalam jadi yakin kan itu, bahwa lu yakin deh ini bahasa universal gitu loh. Berangkat dari lagi-lagi tentang pengetahuan, dalam artian bukan paling tahu ya. Pengetahuan kan penting ya. Pengetahuanku di wilayah musik itu karena mencoba untuk nyari tahu selama ya kan. Nyari tahunya apa? Sering dengerin musik kan gitu. Terus musik yang gue dengerin itu juga secara warna banyak macam-macam gitu. Memang sih pada garisnya utamanya sih di musik rock sebenarnya. Musik rock, musik metal gitu. Tapi kan makin lama makin menggali itu eskalasi terus kan gitu, naik nyari mulai dari rock yang biasa berubah jadi yang seperti apa, metal seperti apa gitu. Nah, akhirnya nemu titik-titik yang kayaknya ini belum dijamah, kita dengerin deh gitu. Nah, akhirnya nyampe ke bahasa. Bahasa itu kan gini, kalau secara umum orang pasti udah dengerin, kalau nggak bahasa ibunya, bahasa Indonesia ini sendiri gitu, atau bahasa luar ya paling bahasa Inggris atau bahasa apa kayak. Kalau yang anak-anak sekarang kan ada Korea, ada Jepang gitu kan. Ya itu nih umumnya gitu. Nah, kadang aku dengerin kayak musik dari misalnya di Timur Tengah nih, dari Turki, dari apa bahasa-bahasa yang mungkin nggak biasa di secara umum gitu. Nah, akhirnya ngambil kesimpulan ya harusnya bisa pakai bahasa Madura gitu. Kayak gitu. Harus bisa nih dibuat dan diciptakan lah, dibuat gitu dan dinikmatin orang. Bisa sampai gitu. Makanya gue dapat keyakinan di situ. Jadi semua lagu lu emang bahasa Madura, gak ada satupun bahasa. Gak ada, sampai orang ngaksa gue bikin dong pakai lagu bahasa Indonesia, nggak bisa. Emang karena nggak didengerin juga. Musik lu emang beririsan juga dengan bahasa ini tadi, nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa. Jadi emang musik mungkin bisa nggak pengaruh terhadap bukan beririsan, berarti apa namanya, ketika lu sekolah di Madura, ketika sekolah itu berkesenian juga, mungkin apa ya, alat-alat tradisional itu kan juga lumayan kan gue lihat lu pakai juga kan itu. Ya itu gendang, basic gitu. Itu basic dari kekaryaan Lord Cu. Gitu, konsep, ide segala macamnya itu dari situ. Gitu. Makanya kan cara bernyanyinya begitu. Banyak mungkin ada juga bahasa-bahasa lagu-lagu berbahasa Madura yang modern, yang pop. Mungkin banyak, tapi yang rock yang begini bukan yang merespon hal-hal yang sifatnya lokal, terus lingkungan yang memang sudah pernah dipelajari. Itu yang direspon sama Lord Cu sebenarnya gitu. Makanya jadi menarik gitu. Kalau basicnya rock berarti kan, ini rock nggak juga? Kalau itu sebenarnya secara basic di garis genre-nya genre-nya rock gitu. Nah, kan kita nggak tahu nih bahasa Madura. Lu banyak bercerita tentang apa di situ? Yang pasti tentang pengalaman dan pengalaman masa kecil, ya kan, yang selama itu kan di Madura tuh. Kan baru ke Jakarta kuliah. Gitu. Tapi sepanjang gue di Madura, ya itu yang gue tumpahin di karya, di lagu-lagu Lord Cu. Dan sampai sekarang gitu. Maksudnya ketika yang dulu sudah ditumpahin, harusnya yang sekarang juga bisa ditumpahin juga ke karya gitu. Direspon juga gitu. Tapi kan salut juga sih gue ngeliat di YouTube lu pernah di konser di Singapura gitu kan.
Yang Ya, nonton orang Madura juga tuh. Alhamdulillah sih itu ya nggak kebayang juga karena kan Ya. meskipun pada basicnya kan kalau teman-teman musisi lain gitu Ya. banyak yang ngomong gini misalnya musik lu harusnya di luar nih terus gitu. Maksudnya apa? Harusnya ini pendengarnya orang-orang luar nih segmennya gitu. Tapi kan ya insya Allah bisa sih gitu. Ya. Cuma targetnya begitu. Cuman ternyata memang kesampaian juga gitu kayak Ya. ke Singapura gitu Ya. atau mungkin next kemana kita nggak tahu Iya, ya, iya. gitu. Ya pokoknya sukses lah ya dengan bandnya. Terus rencana ke depan dengan band lu apa? Rencana ke depan yuk pasti tetap berkarya. Berkarya terus ya. Album pasti terus. Sekarang kan Orcu itu kan sebenarnya secara konsep nggak cuman bermusik aja, Bang. Itu jadi satu bentuk apa namanya ekosistem Oke. ekosistem musik di Madura lah gitu. Oke. Iya, maksudnya pendekatannya nggak cuma audio gitu, visual juga. Terus bagaimana ngerespon dari sisi kultur berpakaian kayak gue sekarang kan gitu. Iya pakai sarung, datang pakai sarung gitu. Ya begini gitu. Iya begitu. Gitu kan. Terus bagaimana kultur-kultur yang mungkin teman-teman di luar Madura gak pernah tahu tentang Madura, gue harusnya bisa. Sebenarnya bukan diniatkan untuk itu juga enggak gitu, tapi harusnya bisa nyampe juga. Bisa gitu. nyampe. Iya. Oh di Madura ada beginian ya. Oh di Madura tuh sebenarnya begini ya gitu. Iya. Kayak gitu. Itu sih panjang gitu. Masih panjang nih perjalanan. Masih panjang tapi lu pasti konsisten dengan itu ya. Ya mudah-mudahan masih bisa terus bisa. Oke. Kalau konsisten insya Allah konsisten gitu untuk. Makanya kalau mulai nggak konsisten, saya bikin proyek baru aja deh di luar itu gitu. Biar nggak mengganggu yang ini. Gitu. Tapi gini nih, maaf ya Kak, kita berkesenian itu kan tidak juga bisa melupakan hal pendapatan. Dengan band Madura lo ini bisa hidup. Maksud gua inilah maksudnya apa ya? Ya masih bisa membantu lu berkarya terus lagi. Masih alhamdulillah sih masih bisa. Harusnya masih bisa. Masih bisa. Tapi sejauh ini menurutku kalau dinilai dari nominal tapi nggak bisa dinilai dengan itu ya. Susah. Tapi kalau gua melihat dari hal-hal yang lain cukup bagus gitu. Ya. Cukup bagus. Ya bebas ya. Ekosistem gua pribadi sebagai personal tuh juga salah satu nominalnya kan gitu. Ya. Atau teman-teman yang lain gitu. Bahkan kayak sekarang tuh gue juga berpikir bagaimana teman-teman bisa gue kasih tempat kayak misal gini, bikin band itu kan nggak cuma bermusik tuh, ya kan, pasti banyak ada turunannya kan, ya ada merchandise, ada apa segala macam gitu. Akhirnya kita harus memikir yang cukup besar kan. Salah satunya manggung gitu. Kalau manggung kan jelas kan. Ya itu dia maksud gue ada nominalnya, terus ada pembagiannya, ada gitu. pembagian. Itu kan yang buat kita bisa berkesenian terus kan karena ada hasilnya, ada income-nya itu. Makanya akhirnya gue kayaknya pengen bikin wadah gitu buat teman-teman khusus band ini gitu, band baru sendiri ini, biar bisa ngasilin duit juga sarannya gitu. Ya, akhirnya begitu gue. Makanya kemarin bikin toko khusus official merchandise tapi yang ngurus masing-masing. Jangan satu orang, masing-masing. Jadi duitnya masuk ke dia, paling sekian persennya masuk ke manajemen band atau buat kas gitu. Udah jalan itu? Baru mulai. Kemarin gue nyoba buat gue pribadi kan gitu kan. Alhamdulillah. Jadi tinggal lanjutin lagi nih. Siapa nih ada yang mau bikin nggak? Misalnya gue nggak punya duit nih gitu. Boleh nggak gue mau bikin ini? Ya udah modalnya lu atau gimana? Kalau modal lu ya pasti bagiannya lebih besar lu. Kalau modal kita ya paling nanti kita bagi deh. Lu punya idenya kan sekian persen gitu. Setidaknya kan terus jalan ya. Meskipun nggak ada panggungan kan. Ya itu deh yang gue bilang itu. Teman-teman yang lain masih bisa ngolah ini gitu. Iya. Bisnis yang tetap tidak lepas dari berkesenian tadi. Iya. Nah, setelah band lu ini masih ada nggak band lagi yang lu pelopornya bukan di band? Kalau band? Oh kalau band sendiri ya. Band yang Lorju ya. Pelopor masuk band Madura. Dulunya ada. Gue sih belum pernah dengar. Enggak sih, bukan pelopor lah. Pelopor enggak? Takut gue kalau ngomong pelopor. Ya, bukan lah maksudnya. Sebenarnya kalau pelopor enggak, cuman masalahnya untuk di era-era 2019 ke sini yang aktif lah ya. Lorju salah satu yang aktif. Salah satu berarti ada yang lain gitu. Salah satu yang aktif yang alhamdulillah menasional lah gitu. Istilahnya dikenal di beberapa teman-teman di semua daerah atau di luar bahkan di luar negeri gitu. Kayak gitu-gitu. Tapi kalau dari dulu ya banyak gitu. Oh banyak ya udah. Kalau kita lihat
paling gak usah jauh-jauh deh 90 itu 90 atau 80 akhir tuh ada band rock namanya Saltis. Gitu kan. Itu sempat salah satu bagian dari artis apa? Band yang ikut festival rock kalau zaman dulu. Festival rock. Ya seangkatannya Power Metal. Iya, Power Metal. Nah, itu ada tuh namanya Saltis. Vokalisnya Encong Haryadi juga tuh sempat bikin album Golden Boy kalau nggak salah. Tapi lagu Madura juga semua. Enggak. Nah, itu yang membedakan kan itu kan. Kalau lu kan pure semua. Kalau yang berlagu Madura itu sebenarnya ya pilihannya dua, mau dangdut atau tradisional. Iya. Gitu. Tapi pun ada yang world music kayak Lordi kan masih masuk termnya world music kan. Iya. Sebenarnya ada juga misalkan kayak nah di Perenduan nih. Gua kan asli Perenduan. Jadi ada sebuah desa namanya Perenduan di Kabupaten Sumeneb. Dari dulu alhamdulillah nggak tahu kenapa ekosistem berkeseniannya bagus gitu. Nah, salah satu ada grup musik di tahun 90-an tuh kelompok musik Dikir namanya. Gitu. Nah, itu ada juga tuh sempat bikin album yang bahasa Madura semua gitu. Kayak gitu. Ya maksudnya jauh sebelum gue juga udah pernah ada ya. Udah berjalan gitu. Tapi yang berani ke ibu kota lu lah karena diciptakan di ibu kota. Di ibu kota juga. Mereka juga pernah ke ibu kota. Bahkan pernah ikut tur, ada sempat konser sama Jamrut, di RCTI pernah main, gitu-gitu. Ya maksudnya, ya kalau dilihat ke belakang ya sebagai sudah ada lah ya. Sebagai orang Perenduan ya gue cukup bangga. Karena di belakang gue masih banyak. Masih nah, sekarang di belakang lu masih udah ada yang lagi? Yang ngikutin bikin? Kalau yang era-era sekarang juga sebenarnya ada. Sebelum Lorcu tuh ada sebenarnya. Ada namanya Langitnik. Tapi dulu itu sebenarnya dibikin untuk menerima, kalau nggak salah ya, koreksi nih Bang. Jadi band ini dibuat untuk menyambut kedatangan teman-teman dari Eropa, kalau nggak salah main ke Madura gitu. Nah, dibuatlah grup musik itu, namanya Langitnik, ya musik world music lah gitu. Nah, terus habis itu vakum, sekian tahun, terus ketemu pandemi juga gitu kan. Nah, tapi kan sejak awal pandemi kan no Lorcu tuh. Dan alhamdulillah di single perdana gue kerjasama sama si Langitnik ini salah foundernya lah gitu. Bantuin gue deh gitu. Akhirnya Lorcu naik jalan, ya gue akhirnya buat narik dia juga. Ayo dong dibangun lagi, dihidupin lagi. Akhirnya alhamdulillah hidup lagi, rilis album kemarin gitu. Jadi anak-anak muda yang di bawah lu juga udah mulai ada sekarang. Kalau yang di bawah gue ada sih beberapa. Sebenarnya kan kalau gue basicnya Lorcu ya khususnya, itu Sumeneb kan. Ya kalau Madura secara khusus, secara umum gede gitu, Bangkalan sama banyak. Oh banyak ya? Pasti banyak. Ada juga pasti skena-skenanya, perjalanannya gitu. Kayak gitu. Tapi yang bikin gue salut, yakin berkesediaan dengan band rock itu, basicnya rock tapi berbahasa Madura, yang luar biasa. Ada. Oke bro, lu kan animasi, bermusik. Nah, mimpi lu ke depan soal musik ini memang band ini doang atau ada punya bereksperimen yang lain lagi? Karena idenya banyak. Ya enggak cuma Lorcu itu kan bagian dari sisi gua yang gua sebagai Madura gitu kan. Nah, di luar itu gua melihat banyak hal ternyata. Banyak hal itu bukan hanya dari sisi kreatif ya. Dari sisi hal-hal yang lain, misalkan ya tadi itu, misalkan kayak gua harus bangun ekosistem baru, mungkin yang teman-teman bisa ngerasain nantinya gitu, bisa ikut join ke situ, terus bisa ngerasain juga gitu hasilnya mungkin suatu hari gitu. Ya hitung kasarnya membantu teman juga sih, gitu kasarannya gitu. Kayak contoh misalnya kayak kalau tadi dibilang yakin nggak sih, kok lo yakin banget bikin Lorcu dengan berbahasa Madura. Gitu. Justru mah proyekan berikutnya emang nggak meyakinkan semua secara ide gitu, bukan nggak meyakinkan bisa jalan, bukan, tapi sama kayak pertanyaan si Lorcu itu, kok lo yakin orang-orang bisa begitu gitu, Lorcu jalan terus orang-orang bisa dengar, sama ide-ide berikutnya sama, makanya ada side project yang gue bikin gitu, kayak contoh kalau misalkan kayak rilisan Lorcu itu kan banyak tuh turunannya, ya merchandise akhirnya gue bikin platform bagaimana teman-teman yang ikut di Lorcu juga bisa ikut andil menjadi wirausaha. Ya maksudnya ya kalau mau jualan merchandise juga nggak apa-apa, gitu. Ya urus sendiri tapi ya modal sendiri apa segala macam, nanti kita pasarin. Nah kalau laku gitu kan, ya nanti paling sekian persen lah
ke kas gitu. Ke kas, Ya selebihnya buat lu. Tapi kalau lo misalnya nggak ada modal, kita yang modalin, tapi ide lu ya tetap kita kasih gitu. Maksudnya biar tetap ekosistem jalan gitu, di wilayah itu ya gitu. Terus akhirnya gue ngeliat juga banyak hal gitu. Kayak teman-teman di band ini nih, atau edisional teman yang biasa kita ajak, wah dia kayak kosong deh. Akhirnya gue bikin project yang cocok sama dia nih. Ini cocok nih, akhirnya gue bikin. Atau teman-teman lama yang baru ketemu lagi, lu lagi ngapain? Lagi kosong gitu. Tuh kadang mikir gimana ya gitu. Kita bikin ini yuk gitu sama dia gitu. Oke. Jadi kayak ya investasi juga proyeknya gitu. Suatu hari mungkin bisa gitu. Tapi ya harus dipikirin gitu. Dipikirin kalau bisa jangan yang biasa nih. Sesuatu yang baru lagi. Nggak baru sih, sesuatu yang harusnya bisa ke notice orang bahwa ini menarik untuk didengar atau ditonton gitu. Makanya kayak kemarin tuh bikin habis Lorcu gue bikin orkes gitu. Itu sendiri ini pribadi iseng aja bikin orkes gitu. Musiknya musik balada 50-40 gitu. Yang temanya perjuangan apa gitu. Ya alhamdulillah gitu. Meskipun nggak apa-ngapain, nggak lanjut lagi sekarang. Ya udah biarin aja gitu. Yakin aja tapi gitu. Terus bikin lagi kemarin profesi umum yang tadi gue bilang project musik tapi ngerespon film-film lawas gitu, film 80 90 gitu. Kita kampus respon biru ya kan, kampus biru. Iya, maco apa gitu. Kita ambil dialog-dialognya terus kita bikin musik dari dialog mereka. Kita bukan ngambil dari dialog mereka enggak. Maksudnya kita bikin dialog yang mirip-mirip gaya mereka ngomong gitu. Terus dibikin musik gitu. Nah, tapi yang dijual, yang utamanya dijual itu visualnya. Makanya setiap kita bikin promo video itu beneran yang seakan-akan film lama gitu. Kayak gitu. Aku ajak teman juga gitu. Siapa tahu kalau misalkan ini berhasil, kan juga temanku yang bisa menikmati gitu. Terus ada yang baru lagi nih, lagi gua kerjain juga. Gua lagi bikin proyekan power metal gitu, speed metal, heavy metal gitu. Gitu. Berarti lo emang hobi bereksperimen semuanya. Ya, nggak tahu sih, suka aja gitu. Nggak tahu nanti hasilnya gimana, yang penting dijalanin. Yang penting berkesenian. Karena menurutku nggak buang-buang waktu. Itu justru malah akan ada jawabannya. Mengembangkan inilah ide. Iya. Kayaknya orangnya meledak-meledak gitu. Nggak bisa nahan kalau udah punya ide harus jadian. Iya, takut hilang soalnya. Takut hilang. Orangnya begitu. Ya kalau bukan hilang sih, takut sayang banget ada orang yang bikin juga kan, lu pengen kayak gini nih gitu. Nah, udah lewat udah gitu. Oke, thank you bro ya. Semoga sukses bandnya, sukses dengan animasinya, sukses dengan berkesenian. Thank you bro. Sehat selalu. Kasih bro.